Salam kemenangan. Hari-hari ini setiap orang sebenarnya dipanggil untuk mengambil spesialisasi. Pada saat kita mulai mengambil spesialisasi, kita dibawa untuk mencapai puncak dari segala bakat, dari segala yang kita punya. Potensi kita sedang dinaikkan dan dibawa untuk mencapai kesempurnaan. Dan itu sebenarnya sebuah jalan menemukan destiny. Hari ini kita mau belajar bagaimana mencapai destiny kita. Saudara, setiap orang ditentukan untuk sebuah tujuan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang ditentukan untuk menjadi biasa-biasa. Tetapi saudara sedang ditentukan untuk menjadi sangat luar biasa bersama Tuhan. Temukan destinimu, maka engkau akan terbang tinggi bersama Tuhan. Mari kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, di dalam ayat ini ada sebuah kebenaran, perjalanan untuk menemukan destiny. Pertama, cari yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Dan setelah itu biarkan Tuhan membenarkan kita day by day. Biarkan Dia membenarkan hati kita. Biarkan Dia membenarkan sikap kita. Biarkan Dia membenarkan keluarga kita. Maka ujungnya kita akan mencapai kemuliaan. Seorang anak melihat bagaimana seekor domba dikuliti, saudara. Dan kemudian diambil bulunya untuk wool, untuk yang lain. Dan pada saat itu dia mulai berkata kasihan bahwa domba itu seolah-olah hanya hidup untuk dikuliti, hidup untuk diambil kulitnya, diambil bulunya, diambil segalanya. Tetapi kemudian ayahnya berkata, itu adalah destininya. Seandainya domba itu dibiarkan tua tanpa pernah diambil woolnya, maka domba itu pun akan sangat menderita dan akan mati berlahan-lahan karena kepanasan. Seandainya domba itu juga dibiarkan hidup terlalu lama, maka sebenarnya domba itu akan menjadi sangat menderita. Karena domba itu memang punya destiny, tidak berumur terlalu panjang. Ada sebuah rencana, ada sebuah destiny yang ditetapkan untuk setiap kita. Nah, hari ini sekali lagi, mari pertama kita mencari apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Banyak orang berkata, bagaimana saya menemukan destiny saya? Gampang. Pertama, cari apa yang saudara paling suka. Pada saat saudara menemukan apa yang saudara paling suka, sebenarnya itu awal penentuan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingin saudara bekerja atau melakukan sesuatu yang membuat saudara menderita. Dia ingin saudara melakukan sesuatu dengan sangat sukacita, menikmatinya, dan itulah destiny saudara. Yang kedua, bakat apa yang ada di dalam hidup saudara. Ada banyak anak yang bahkan tanpa belajar, dia menjadi pemain bola yang ajaib. Tetapi ada anak-anak lain yang berlatih berhari-hari dan dia tidak pernah bisa menendang dengan baik. Ada beberapa anak yang tanpa belajar, dia menyanyi dengan begitu natural dan dia menyanyi memukau banyak orang. Tetapi ada orang-orang yang sudah belajar bernyanyi, toh suaranya tidak pernah berhasil mencapai nada yang benar. Saudara, apa yang membedakan? Bakat. Saudara, bakat ada di setiap orang. Dan bakat itu ditanam Tuhan. Karena Tuhan ingin setiap kita menjadi begitu luar biasa. Saudara, mari temukan bakat saudara. Pada saat saudara mulai menemukan bakat saudara, maka sebenarnya saudara sedang menaikkan potensi saudara. Maka engkau tidak hanya menjadi orang kebanyakan, tetapi engkau mulai menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Engkau menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan setiap bakat yang Tuhan berikan. Yang ketiga, apa yang paling engkau bisa menjadi berkat buat banyak orang? Saudara, setiap kali ibu saya memasak, maka semua orang berkata, dia sedang memberkati banyak orang karena masakannya luar biasa. Tapi saudara, saya punya beberapa teman yang punya restoran 3 kali tutup karena sejujurnya masakannya tidak pernah enak. Saudara,
Dia pengen sekali untuk punya bisnis restoran. Tetapi saudara, masakannya tidak pernah memberkati. Saudara, beberapa teman saya, dia sangat suka bercerita. Tetapi kalau dia bercerita, saudara, membuat banyak orang kepahitan, membuat banyak orang tertekan, membuat banyak orang, saudara, sebenarnya hatinya malas mendengarkan. Tetapi saudara, ada beberapa orang yang punya bakat bercerita. Anak-anak mengejarnya. Kalau sudah punya cucu mengejarnya dan berkata, ayo cerita. Karena setiap kali dia bercerita, mengalirkan sebuah kekayaan rohani dan jasmani, menghasilkan, saudara, penguatan-penguatan, pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Kalau saudara berkata, kenapa? Memang disitulah potensinya, disitulah destininya untuk bercerita dan menjadi berkat lewat dia bercerita. Saudara, 3 hal ini yang membuat saudara bisa menemukan destiny saudara. Apa yang paling engkau suka? Apa yang paling berbakat ada di dalam hidupmu? Dan apa yang paling memberkati orang? Temukan destinimu. Saudara, di Cina, anak-anak dilihat dari sejak TK. Anak-anak dilihat bagaimana dia cara bermain, bagaimana mereka caranya, saudara, bernyanyi, bagaimana mereka caranya berjalan. Bahkan ada tes sidik jari, tes psikolog, di mana mereka ditemukan destiny mereka sejak masa kecilnya. Kemudian destininya diasah begitu rupa, dididik begitu rupa. Saudara, saya pernah melihat sebuah film di mana anak-anak berusia 5 tahun di Cina mulai dilatih untuk menjadi pesenam-pesenam handal. Saudara, saat itu anak-anak ini seringkali nangis karena harus lari, harus, saudara, ditekan, harus ditarik tangannya, harus ditarik kakinya. Saudara, apa yang sedang terjadi? Mereka sedang dibenarkan. Mereka sedang dibenarkan bagaimana cara makannya. Saudara, saya melihat seorang anak umur 7 tahun yang berkata dia mau menjadi seorang penyanyi. Sejak dia berkata saya mau menjadi penyanyi, ibunya melarang semua makanan gorengan, ibunya melarang semua makanan yang pedas, dan ibunya berkata, mulailah makan yang benar, yang menunjang destinimu. Dilarang makan es, ibunya berkata, mulai jaga suaramu supaya suaramu benar-benar menjadi suara keemasan yang membawa engkau ke puncak destinimu. Saudara, itu proses dibenarkan. Dan saat kita rela melewati proses dibenarkan, hari demi hari, latihan demi latihan, maka sebenarnya kita akan menerima kemuliaan. Saudara, ini terjadi dalam segala bidang, bidang jasmani maupun rohani. Saudara, dalam hal rohani juga sama. Ada destiny untuk menjadi pendoa, ada destiny untuk menjadi, saudara, konselor, ada destiny, saudara, untuk menjadi pengarang-pengarang lagu, ada destiny untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan. Mari temukan destinimu dan engkau akan mencapai kemuliaan yang Tuhan sediakan. Hari ini saya mau berkata, setiap kita punya destiny yang luar biasa. Setiap kita ditakdirkan menjadi bintang-bintang, menjadi sesuatu yang spektakuler, yang orang berkata tidak ada duanya. Karena destiny dalam hidupmu memang tidak pernah bisa disamakan dengan yang lain. Engkau begitu precious, engkau begitu spesial. Itulah destinimu. Mari kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan, ini hidupku, buat hidupku menghasilkan destiny buat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, singkapkan destiny kami. Tuhan, Kau bicara buat setiap pribadi. Kalau ada yang menjerit, temukan Tuhan, temukan destiny kami. Tuhan, bicara lewat mimpi, Tuhan bicara lewat orang. Buka mata kami supaya kami bisa melihat destiny yang Kau tanam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu rencana-Mu indah. Kami tahu Engkau mau bawa kami menjadi bintang-bintang yang menyelesaikan rencana-Mu, membawa kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.